Halo, apa kabar? Kita bertemu di dalam mata kuliah algoritma pemrograman dan kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan algoritma atau pseudocode ke dalam bahasa pemrograman C++. Untuk dasar-dasar mengenai bahasa pemrograman C++, seperti penggunaan variabel dan penggunaan dasar, kalian bisa coba di dalam tutorial yang sudah saya bagikan. Jadi kita akan langsung mulai mengimplementasikan beberapa pseudocode atau algoritma ke dalam bahasa pemrograman C++. Contoh yang pertama, kita akan membuat program untuk menghitung luas lingkaran. Kalau pada layar kalian bisa melihat rumus untuk mencari luas lingkaran adalah luas sama dengan pi R kuadrat, atau bisa juga luas sama dengan pi kali R kali R. Artinya ini sama saja ya, karena R kuadrat sama dengan R kali R. Kemudian, kalau kita buat dalam bentuk pseudocode, algoritmanya lebih dulu. Yang pertama, kita deklarasikan variabel apa yang ada di dalam program menghitung luas lingkaran. Yang pertama adalah pi. Kita akan buat konstanta pi dengan nilai 3,14. Kemudian untuk R atau jari-jari, kita buat variabel R dengan tipe data real. Setelah itu, kita buat juga variabel L untuk menampung nilai luas dengan tipe data real. Kemudian, penulisan algoritma, kita pakai cara penulisan yang kedua. Yang pertama, lakukan pembacaan jari-jari lingkaran, yaitu read R. Setelah itu, setelah kita membaca inputan jari-jari lingkaran, baru kita lakukan perhitungan, yaitu L sama dengan pi dikali R dikali R. Setelah itu, lakukan pencetakan hasil hitung. Sekarang kita akan implementasikan bahasa pemrograman kita. Silahkan kalian buka aplikasi Dev C++ kalian. Kemudian buka file baru. Pertama-tama kita akan tambahkan terlebih dulu header IOStream karena kita akan menggunakan fungsi dasar input-output nantinya. Jadi kita ketik include IOStream, kemudian enter using namespace. Setelah itu, di dalam bahasa pemrograman C++ harus ada minimal satu fungsi. Jadi fungsi yang paling umum kita gunakan di dalam bahasa pemrograman C++ adalah fungsi utama yang disebut dengan main. Ketikkan in main, kemudian kurung kurawal. Di dalam sini tempat kita memasukkan algoritma dan juga mendeklarasikan variabel-variabel. Jadi sekarang kita akan mendeklarasikan variabel terlebih dulu. Ada 3, yaitu pi, R, dan L. Untuk mendeklarasikan, kita buat konstanta terlebih dulu. Di dalam bahasa pemrograman C++, membuat konstanta menggunakan perintah const. Kemudian, tentukan tipe datanya, pi karena 3,14. Kita pakai tipe data real, yang di dalam bahasa pemrograman C++ menggunakan nama float. Kemudian buat namanya pi sama dengan 3,14. Selanjutnya, kita buat tipe data yang lain, yaitu R dan L. Kita ketikkan tipe datanya float, R, kemudian L. Jangan lupa titik koma ya. Ini adalah bagian deklarasi. Kemudian kita masuk ke bagian algoritma. Algoritmanya adalah membaca terlebih dulu inputan. Kemudian kita lakukan perhitungan. Setelah itu mencetak hasil perhitungan. Jadi
yang kita lakukan, saya buat komentar dulu di sini. Algoritma. Yang pertama adalah membaca inputan. Kita tulis untuk membaca inputan menggunakan perintah cin, kemudian R. Setelah itu untuk melakukan perhitungan, L sama dengan rumus luas lingkaran adalah Pi R kali R. Jadi kita lakukan perhitungan Pi kali R kali R. Kemudian untuk mencetak output, kita lakukan dengan menuliskan perintah cout L. Jadi ini adalah kode program kita. Sekarang tinggal kita lakukan kompilasi dan juga menjalankan. Saya tekan F11 karena ini belum tersimpan. Jadi saya simpan dulu dengan nama luas lingkaran. Jadi kita lihat di sini karena tidak ada keterangan, dia meminta inputan. Kita inputkan misalkan jari-jari lingkaran adalah 7, kemudian tekan enter. Maka langsung muncul hasilnya adalah 153,86. Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya, yaitu program pertukaran nilai. Program pertukaran nilai ini merupakan adaptasi dari algoritma pertukaran isi gelas. Jadi, gelas kita bisa anggap sebagai variabel. Jadi, akan ada 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Kemudian urutannya nanti adalah yang pertama kita menampung nilai A ke dalam nilai C. Kemudian nilai B kita isikan ke dalam variabel A. Setelah itu, nilai C yang berisi nilai dari variabel A akan kita isi ke dalam variabel B. Untuk pseudocode-nya, yang pertama, deklarasikan variabel A, B, dan C. Kita buat saja tipe datanya integer atau bilangan bulat. Kemudian algoritmanya, misalkan kita sudah masukkan nilai untuk variabel A berisi nilai 5. Kemudian variabel B berisi nilai 10. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis terlebih dulu variabel A dan B sebelum dipertukarkan. Kemudian kita lakukan pertukaran dengan cara isi nilai dari variabel A ke dalam variabel C. Kemudian setelah itu kita isi nilai dari variabel B ke dalam variabel A. Selanjutnya, isi nilai dari variabel C ke dalam variabel B. Setelah itu, baru kita tuliskan nilai dari kedua variabel A dan B setelah terjadi pertukaran. Kita langsung coba implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Kita buat file baru. Kita simpan dulu dengan nama pertukaran nilai. Yang pertama yang kita lakukan, seperti pada awal sebelumnya, kita tambahkan header IOStream, include IOStream namespace, using namespace standar. Setelah itu kita buat fungsi utama. Selanjutnya, deklarasi file A dan B dan C dengan tipe data integer. Int A, B, C. Titik koma. Sudah. Sekarang kita tuliskan algoritmanya. C sama dengan A sama dengan B, kemudian B sama dengan C. Yang perlu kita pahami di sini adalah ketika kita memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel, sama artinya seperti kita menimpa atau mengcopy file dari satu variabel ke variabel lain. Jadi, kalau variabel C ini sebelumnya adalah kosong, kemudian kalau kita isi dengan variabel A, maksud saya dengan nilai dari variabel A,
maka nilai dari variabel A nanti akan diisi ke dalam C. Seperti kita mengcopy. Kemudian, kalau kita isi nilai variabel B ke dalam variabel A, berarti nilai dari variabel A akan berubah menjadi nilai yang dimasukkan dari variabel B. Begitu juga dengan yang selanjutnya, artinya nilai dari variabel C yang tadi kita isi dari variabel A ya, akan di-copy ke dalam variabel B. Di sini tadi belum saya isi nilai. Misalkan kita tentukan nilainya lebih dulu. A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Setelah itu, cetak A dan B, kita buat cout. A sama dengan, kita berikan keterangan ya, supaya lebih jelas. A kemudian saya copy saja. B sama dengan, ini nilai sebelum ditukar. Kemudian yang di bawah ini pertukaran. Selanjutnya, setelah melalui algoritma pertukaran ini, maka yang kita lakukan adalah mencetak nilai setelah ditukar. Saya kopikan saja dari yang sebelumnya. Kemudian ini akan sama saja, tapi yang menjadi perbedaan karena yang di atas ini dijalankan lebih dulu, maka dia akan mencetak nilai sebelum ditukar. Setelah itu, kode program yang dijalankan adalah 13, 14, dan 15 ini. Setelah ini nilainya sudah bertukar, maka ketika kita tuliskan lagi atau kita cetak ulang nilai setelah ditukar, maka nilainya akan berubah. Sekarang kita coba jalankan. Jadi, kalian bisa lihat di sini sebelum ditukar A sama dengan 5, B sama dengan 10. Kemudian setelah ditukar A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Kita lanjutkan satu contoh terakhir, yaitu algoritma untuk menghitung harga barang setelah diskon. Kalau kalian ingat pada materi sebelumnya, kita ada bahas tentang algoritma menghitung harga barang setelah diskon. Dengan urutan yang pertama adalah menginputkan harga barang atau memasukkan harga barang. Setelah itu kita memasukkan diskon dalam bentuk persen. Setelah itu kita hitung potongan harga dengan cara mengalihkan harga barang dikali diskon. Di sini diskon kita bagikan 100 supaya karena nilai yang kita inputkan tadi masih dalam bentuk persen. Jadi harus kita bagikan terlebih dulu dengan 100. Kemudian langkah keempat adalah menghitung harga barang setelah diskon dengan cara mengurangi harga barang dengan potongan harga. Setelah itu, yang terakhir adalah menuliskan harga barang setelah diskon. Jadi kita langsung mulai saja. Kita buat file baru. Kita buat headernya terlebih dulu. Include IOStream. Kemudian using selanjutnya kita buat fungsi utama. Setelah itu kita lihat pada pseudocode berikut ini. Yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan tipe data. Kita buat saja semua tipe datanya real. Kalau dalam bahasa pemrograman C++, kita pakai saja tipe data float. Yang kita deklarasikan adalah harga, kemudian diskon, kemudian P ini untuk variabel potongan harganya. Setelah itu harga diskon merupakan variabel untuk menampung harga setelah diskon. Jadi ada 4. Kita tuliskan.
harga, kemudian diskon, P, dan harga diskon. Setelah kita deklarasikan tipe data, sekarang kita buat algoritma. Yang pertama membaca harga dan juga diskonnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah cout. Masukkan harga barang, titik koma, kemudian kita buat perintah untuk membaca masukan kita dengan perintah cin harga, titik koma. Kemudian setelah kita membaca harga, maka yang perintah selanjutnya adalah untuk memasukkan harga diskon. Maka ketikkan harga, maksud saya masukkan jumlah diskon. Kemudian untuk membacanya pakai perintah cin diskon. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghitung potongan harganya dulu. Rumusnya adalah harga dikali diskon dibagi 100. Maka kita tuliskan di sini P sama dengan harga dikali dalam kurung diskon dibagi 100. Kita hitung harga diskon adalah harga dikurangi P. Selanjutnya adalah kita mencetak harga diskon. Jadi kita tulis misalkan total harga setelah diskon. Kita masukkan harga diskon. Setelah itu program selesai. Sekarang kita coba jalankan. Kita buat namanya hitung diskon. Jadi misalkan kita memasukkan harga barangnya sebesar Rp100.000. Kemudian kita masukkan jumlah diskonnya. Untuk mudahnya kita masukkan diskon 50% ya. Kemudian total harga setelah diskon muncul setelah perhitungan adalah Rp50.000. Jadi ini contoh bagaimana kita mengimplementasikan algoritma kita ke dalam bahasa pemrograman. Jadi sebagai bahan latihan kalian, silakan buatkan algoritma dalam bentuk pseudocode dan juga kode programnya untuk menghitung volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi, atau bisa kita sebut sebagai 1/3 pi r kuadrat t. Jadi silahkan kalian buatkan algoritmanya terlebih dulu, baru setelah itu buatkan programnya. Perlu kalian perhatikan, algoritma dan kode program itu berbeda. Karena algoritma sifatnya universal, bisa kalian implementasikan di dalam bahasa pemrograman apapun. Silahkan mencoba. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan tanyakan pada grup WhatsApp kelas algoritma pemrograman agar dapat kita diskusikan bersama. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.